mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, dan bermasmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, dan biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, dan bermasmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, dan biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, dan biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Dan biar kemuliaan-Mu, dan biar kemuliaan-Mu Tuhan, dan biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Di dalam hati-Mu tersimpan hidupku, ku aman dalam naungan kasih-Mu. Di dalam tangan-Mu terukir namaku, kesetiaan-Mu perisai di setiap
tepuk tangan singer kata. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali Shalom. lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tuhan yang sudah menghantar kita sampai dengan saat ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Di minggu yang pertama di bulan April ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Untuk itu pagi hari ini, mari kita semua, bahkan jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dengan sehati. Kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian sembah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah ini, ibadah online yang kami laksanakan pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama sepakat Tuhan. Kami sama-sama sehati untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pujian sembah kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus yang ambil alih seluruh jalannya ibadah pada pagi hari ini. Biar pagi hari ini hanya nama Tuhan yang kami puji muliakan. Hanya nama Tuhan yang diagungkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada, Tuhan pun melawat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami persembahkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama boleh katakan amin. 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 Oh terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mau bawa pujian. Sembah kami padamu Tuhan. Haleluya. 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 Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. ini kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan Kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah yang maha kudus, Allah semesta alam. kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Katakan dengan menyembah-Mu. kudus, kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi layak disembah, layak dipuji.
Haleluya Yesus. Sungguh Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang besar, dahsyat dan perkasa. Allah yang kudus. Kami sembah. Yesus kami agungkan. Haleluya. Lebih dari segalanya. Haleluya Yesus. Kita baralabasi dan halabu. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. 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 Luar biasa Engkau Tuhan yang layak terima sembah dan layak terima segala pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita dan kami Amin. mau lebih lagi bersorak bagi Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, layak terima Haleluya. pujian. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, siap bersorak bagi Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan. Kita puji Allah kita yang dahsyat pagi hari ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini menyembah Tuhan yang dahsyat, menyembah Tuhan yang hebat. Haleluya. Sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Nyanyi dengan iman. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak Nyanyi dengan iman. Katakan berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Dahsyat Tuhan. Yang tetap bersuka cita bersama-sama, katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang benar, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kau gunung batu, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan, haleluya, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan kami dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya semangat bagi dia. Haleluya. Yeah. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kau gunung batu, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
menjamin. jamin hidup. Haleluya. Kau keselamatanku Dan kau yang membelaku. takkan ku takut. Takkan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Ku tinggi, kau Tuhan yang benar. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Omega awal dan akhir. semesta alam memuja Engkau Tuhan. Tuhan yang benar. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Dia Tuhan yang benar. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah Kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Biar saat ini, mari kita semua yang ada di tempat ini, jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita buka hati pagi hari ini untuk kita boleh menerima firman Tuhan ditaburkan bagi kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. haleluya. Syukur Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri, Tuhan, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Oh, Luar biasa Engkau Tuhan Yesus. haleluya Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia. Namamu ditinggikan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ditinggikan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini begitu banyak goncangan di tengah-tengah kami. Kami tahu Indonesia perlu Engkau ya Tuhan. Amin. Karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa memuji menyembah Tuhan.
Biar kuasa-Mu nyata atas negeri kami Indonesia ya Bapa. Dalam kesesakan apapun yang hari-hari ini terjadi, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap permohonan doa kami, Engkaulah yang mendengarkannya, Engkau yang meluputkan kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah doa pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus beracara lebih lagi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Baik kami di tempat ini di gerejamu, baik setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Semuanya ya Bapa, hadirat-Mu Kau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada setiap kami jemaat Tuhan. Mari pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri berbicara ya Roh Kudus bagi setiap kami untuk menguatkan kami dalam setiap hal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, yang di tempat masing-masing, demikian juga di tempat ini. Kita percaya kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita adalah jemaat yang penuh dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu banyak kesesakan terjadi. Mungkin kita menghadapi hal-hal yang dulu kita tidak pernah pikirkan akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini itu terjadi. Ya, banyak orang menjadi ketakutan, menjadi khawatir bagaimana nanti ke depannya apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak intimidasi iblis terjadi hari-hari ini. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ini waktunya Bapak Ibu Saudara, karena itu waktu begitu cepat. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Akhir dari akhir zaman sudah menjelang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di sana Bapak Ibu Saudara. Karena itu iblis begitu ganas hari-hari ini, begitu panik terjadi. Ya, karena itu melancarkan banyak hal untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita menghadapi apapun, ayo kita tenang. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Jangan kita menjadi enggan seperti yang tertulis di sini, tetapi kamu enggan. Hari-hari ini kita perlu menjadi tenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mau tenang, kita mau dapat kekuatan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan bertobat yang pertama. Ada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita bertobat, jaga kekudusan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kemudian dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Enggak usah ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara memviralkan segala sesuatu ya. Padahal banyak sekali berita yang simpang siur yang belum tentu kebenarannya. Karena itu tetap kita tinggal diam. Kalaupun kita menjadi sasaran sesuatu yang tidak baik, tetap tinggal diam, firman Tuhan katakan. Ya, di dalam tinggal tenang. Ya, diam dan tenang Bapak Ibu Saudara. Lalu percaya. Percaya Tuhan pasti selamatkan kita. Percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan memberikan kita kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika menghadapi kesesakan, ya kita sudah menghampir dekat dengan Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, kemudian Paskah.
peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita mau meneladani ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ketika tekanan besar, kesesakan yang luar biasa terjadi, Tuhan Yesus hanya datang kepada Bapa. Mari kita lihat teladan Tuhan Yesus. Saya mencatat 5 hal, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Lukas kita lihat di dalam Markus dulu pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42 supaya kita bisa mengikuti jalan cerita ini. Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai dengan yang ke-42, firman Tuhan berkata begini. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapatkan ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ketika kesesakan terjadi, ketika menghadapi tekanan yang luar biasa, dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, disiksa, lalu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena itulah misi yang dijalankannya selama di bumi. Menyelamatkan manusia, menebus saudara dan saya. Setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Ketika dia bangkit di hari yang ketiga, maka kita dibenarkan iman percaya kita bahwa Yesus, dialah adalah Tuhan dan juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, teladan Tuhan Yesus menghadapi kesesakan ini luar biasa. Kalau kita baca ya di sana, kalau kita lihat di dalam Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-4 ya, kesesakannya yang begitu luar biasa sehingga apa yang terjadi kemudian dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-43 dan 44 dikatakan di sana. Lukas pasal yang ke-22 ayat 33 dan 34 ya, 43 dan 44, maaf ya. Maka seorang dari malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitu tertekannya. Begitu dalam kesesakannya Tuhan Yesus, sehingga peluhnya seperti darah menetes ke tanah. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa tekanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saya mau kita membaca kembali Markus 14 tadi ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 berkata begini, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kesesakan tekanan datang, dia datang kepada Bapa di dalam doa.
aku berdoa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kesesakan terjadi, mari datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Doa sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan Yesus dalam segala sesuatu memulai pelayanannya, dia berdoa pagi-pagi, kemudian menyelesaikan pelayanannya ketika malam-malam dia berdoa. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kekhawatiran, tekanan melanda dalam hidup kita, mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dalam doa. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakannya di sana, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau khawatir apapun juga, lepas kekhawatiran kita, tapi datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti mendengarkan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan itu, di dalam ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ke-4 ini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita datang dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati pikiran kita. Damai sejahtera yang tidak masuk akal, tetapi itu memenuhi kehidupan kita. Jangan khawatir, tekanan boleh terjadi, kesesakan hari-hari ini ya, wabah virus terjadi di mana-mana, kemungkinan juga krisis ekonomi bisa terjadi. Banyak orang tidak bisa kerja hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, tetaplah datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Mengapa kita harus berdoa di dalam kesesakan? Karena doa membuat kita mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata begini, saya baca cepat. Yeremia pasal yang ke-33, Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat itu Yeremia sedang kesesakan. Dia melihat Israel begitu rupa ya dalam hukuman Tuhan. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini datang kepada Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Ya, yang kedua, kenapa kita harus berdoa di dalam kesesakan? Supaya mata rohani kita terbuka. Suatu saat ya orang-orang Aram menyerang kepada orang Israel, raja Israel. Ya, kemudian raja Aram ini kemudian membuat suatu siasat supaya bisa menjebak raja Israel. Tetapi pada saat itu Elisa, nabi Tuhan ada di sana. Elisa memberitahukan kepada raja Israel, jangan lewat sini. Kamu nanti akan dihadang di sana. Kedua kalinya dikatakan jangan lewat situ, nanti dihadang. Begitu Bapak Ibu Saudara, akhirnya Raja Aram ini mengatakan, siapa ini yang membocorkan rahasia kita? Tetapi salah satu pegawainya mengatakan, di sana ada nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Raja Aram mengepung rumah Elisa. Pada saat itu, pagi-pagi ketika bujangnya keluar, kalau kita melihat di dalam ayatnya Bapak Ibu Saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan sampai dengan 17, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.
Pasukan malaikat Tuhan ada di sekeliling Elisa. Tetapi bujangnya, pembantunya ini, pelayannya ini tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, ketika Elisa berdoa, maka matanya terbuka. Mata rohaninya melihat, pasukan malaikat Tuhan menyertai luar biasa banyaknya. Hari-hari ini kesesakan, tekanan terjadi. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang menyertai kita lebih besar daripada apapun juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah mata kita terbuka, kita berdoa kepada Tuhan. Ketiga, kenapa dalam kesesakan kita harus berdoa? Karena doa mengandung kuasa yang besar. Masih ingat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, kalimat yang kedua bagian B. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Ya, dikatakan ya, Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang besar menyertai kita. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Tuhan. Itu teladan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu hari-hari ini bangun mezbah doa, pujian, penyembahan di dalam setiap keluarga-keluarga. Ya bapak-bapak, mulailah belajar menjadi imam. Bawa keluargamu dimanapun saudara ada untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan baca kebenaran firman Tuhan. Kalau bapak-bapaknya masih belum mengerti, dibantu oleh ibu-ibunya. Supaya kita bisa membangun mezbah keluarga setiap hari di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, itu teladan pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33 dan 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saat kesesakan terjadi, kita perlu dukungan. Karena itu kita perlu kesatuan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kesatuan hati dengan siapa? Dengan saudara seiman. Tuhan Yesus bawa Yakobus, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, 3 murid yang sangat dekat dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena di sana dia bisa berbagi rasa, bisa dapat dukungan. Ya, karena itu kesatuan hati perlu. Dan saudara yang diminta dukungan, ayo kita dukung benar-benar. Jangan seperti 3 murid Yesus ini malah ketiduran Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin mereka kelelahan, mungkin mereka juga dalam keadaan ketakutan. Tetapi jangan tidur, kita dukung dalam doa. Kesatuan hati itu perlu Bapak Ibu Saudara. Teladan yang kedua, kita perlu dukungan dan kesatuan hati. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam kesatuan hati kita bersatu hati dengan saudara-saudara kita seiman. Jangan dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Amsal 18 ayat yang ke-24 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada yang lebih karib daripada seorang saudara. Karena itu pilih dengan baik. Siapa yang harus kita pilih menjadi teman kita? Saudara-saudara kita seiman, yang percaya, yang bertumbuh rohani di dalam Tuhan. Karena itu datang kepada seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ya, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat dukungan, kita punya kesatuan hati di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Petrus suatu saat masuk ke dalam penjara, ya, di situ dia dijaga dengan penjagaan yang berlapis-lapis. Tetapi umat Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu, murid-murid yang lain, semuanya berdoa bersepakat untuk Petrus. Dan apa yang terjadi? Pada malam itu malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Dia menepuk bahu Petrus, pada saat itu juga hancur semua rantai-rantainya, lepas semuanya. Lalu terbuka pintu-pintu dan Petrus berjalan keluar. Otomatis, ya,
Kalau hari-hari ini ada banyak pintu otomatis di mal-mal, zaman itu sudah ada Bapak Ibu Saudara. Petrus yang merasakannya. Ya, Petrus keluar. Kenapa? Karena ada dukungan doa. Dukungan doa dari saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu Saudara, kita perlu doa sepakat. Doa dalam kesatuan hati. Teladan yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan, yang dilakukan Tuhan Yesus, harus ada kesatuan hati, dukungan doa dari saudara seiman. Lanjut Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan dalam doa Tuhan Yesus di ayat yang ke-36 ini luar biasa. Ayat 36 berkata begini, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata lebih dahulu, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah sebutan panggilan kepada Bapa dengan intim, panggilan yang karib, yang dekat, Papa. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat kesesakan terjadi, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Semakin erat dengan Bapa kita. Kenapa? Karena Bapa pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau Bapa dunia ini saja memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Boleh dicatat Matius 7 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita memanggil Dia Bapa, berarti kita adalah anak. Kita anak Allah. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, yang menerimanya dan yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi anak-anak Allah yang berhak memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Dan oleh Roh Kudus, kita yang menjadi anak-anak Allah, pasti kita adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita harus jadi dewasa rohani juga, supaya kita berhak menerima janji menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang pertama dalam doa Tuhan Yesus ini adalah dekat, semakin dekat dengan Tuhan ketika kesesakan terjadi. Hal yang keempat yang saya catat ya adalah bagian kedua dari perkataan Tuhan Yesus dalam doa ini. Tuhan Yesus katakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Perhatikan kata ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus bukan karena ketakutan menghadapi kematian dan siksaan yang akan terjadi, tetapi ketakutan Tuhan Yesus adalah ketika terpisah dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kesesakan terjadi kita terpisah dari Tuhan. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 ya. Dikatakan ya pada akhirnya ketika di atas kayu salib dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah ketakutan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai ditinggalkan, terpisah dari Bapa. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita jangan terpisah dari Tuhan. Ketika kesesakan terjadi, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, yang pertama, yang kedua harus jangan sampai terpisah dengan Bapa. Selalu minta penyertaan Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Daud ketika dia melakukan kesalahan, dosa yang besar, dia mengalami hukuman. Bapak Ibu Saudara, Daud bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dan hal yang dikatakan oleh Daud adalah, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap terima keselamatan. Hari-hari ini jangan takut apapun, jangan khawatir yang terlalu berlebihan. Jangan terpisah dari Tuhan, tetaplah penuh Roh Kudus. Mari kita melihat ya poin yang kelima, hal yang ketiga yang ada di dalam doa Tuhan Yesus. Dikatakan begini, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap fokus kepada kehendak Allah. Ketika kesesakan terjadi, tetaplah fokus kepada kehendak Allah. Fokus kepada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tetap fokus apa yang menjadi kehendak Allah.
ya berani melepas setiap kebutuhan pribadi kita, kenyamanan pribadi kita untuk tetap fokus melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan. Zaman now ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar amanat agung itu diselesaikan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita menjadi saksi Tuhan, tetap fokus pada panggilan kita. Tahun ini dimensi yang baru di dalam hidup kita. Kita menghadapi mungkin goncangan-goncangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan ingin kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan rupa yang tidak terselubung. Menjadi serupa dengan gambar Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Fokus kepada setiap kehendak Tuhan. Memang kadang-kadang ya rencana kita beda dengan rencananya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan seperti tingginya langit dari bumi. Beda. Kadang-kadang kita tidak bisa pahami apa ini kehendak Tuhan, kenapa begini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, rancangan Allah selalu rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita baca terakhir ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini ada kekhawatiran, ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara, penuh dengan damai sejahtera yang lebih daripada segala akal. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau bukan kecelakaan berarti keselamatan. Itu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan kasih keselamatan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan kita penuh harapan Bapak Ibu Saudara. Ya bukan hanya di bumi ini, tetapi di dalam kekekalan. Kita penuh dengan harapan, keselamatan kekal. Karena itu tetaplah percaya. Lakukan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketika kesesakan terjadi, bangun mezbah doa pujian penyembahan kita di hadapan Allah. Jaga kesatuan hati dengan saudara seiman kita, saling mendukung satu sama lain. Ketika kesesakan terjadi, panggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Semakin dekat, erat, intim dengan Allah kita, dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Ya, yang keempat, ketika kesesakan terjadi selalu tetap penuh dengan Roh Kudus. Jangan mau terpisah dari Roh Allah. Yang terakhir, tetap fokus kepada kehendak Allah. Jadilah saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Pentakosta ketika sedang melanda bumi ini. Kalau goncangan-goncangan terjadi hari-hari ini, kita percaya setelah ini terjadi penuaian besar yang luar biasa di depan mata kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Jangan menyerah tentang apapun juga. Lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Lakukan kehendak Allah ini. Lakukan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam segala perkara kita percaya Tuhan punya rencana yang ajaib, yang luar biasa. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak
bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Haleluya. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, Yesus Tuhan, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Layak Engkau terima pujian. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Layak Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah. Terima kasih Tuhan. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di dalam segala hal, ketika tekanan terjadi, kesesakan yang luar biasa hari-hari ini, kami mau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami mau membangun mezbah doa pujian penyembahan kami, setiap keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami mau jaga kesatuan hati, kami mau saling mendukung di dalam doa. Kami mau tetap dekat dengan Bapa, melekat
dekat, erat, intim dengan Tuhan. Kami mau tetap penuh dengan Roh Kudus. Kami tidak mau terpisah dari Roh Kudus. Dan kami mau tetap fokus kepada setiap kehendak-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah diberkati pada pagi siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua menerima berkat dari firman Tuhan pada saat ini. Dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Mari kita akan berikan persembahan kita bersama-sama dengan penuh sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. amin. Tuhan Yesus ajaib bagi kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan pada pagi siang hari ini. Dan saatnya kita akan menyaksikan informasi gereja. Shalom! Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of a new dimension. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Mari kita saksikan Pengumuman gereja berikut ini. Firman Tuhan sanggup Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat dapat melakukan transfer pada rekening yang tertera di layar dan mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Pendeta Pembantu Heni Kaunang. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
You've never failed me yet. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Bagi saudara sekalian yang di tempat ini dan ada di rumah-rumah, baiklah saat ini kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Gembala akan tutup kita dalam doa syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Walaupun
beberapa jemaat dengan online di tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan, ibadah kami boleh dapat naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Dan karena itu Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Masing-masing keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkat Tuhan tercurah atas setiap jemaat Tuhan. Diberkati dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan mereka yang masih studi, Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkaulah yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menghadapi persoalan yang berat, mari Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesusahan Tuhan hibur dengan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Bapa. Tetap kami bawa kepadamu bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang menolong memulihkan negeri ini ya Bapa. Agar negeri ini terluput dari segala kesesakan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi. Indonesia boleh menjadi negara yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebas dari setiap wabah, terluput dari segala krisis ekonomi apapun. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hikmat penyertaan Tuhan atasnya ya Bapa. Kesehatan, kekuatan baginya ya Tuhan. Untuk membawa negeri ini terbebas dari setiap krisis yang melanda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan berkati setiap pemerintah. Baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat-berkat dan hikmat Tuhan senantiasa atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kegerakan Pentakosta terjadi atas Indonesia, melanda seluruh negeri ini, dan penuaian yang besar terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebentar kami akhiri ibadah ini ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus senantiasa atas setiap kami umat-Mu, dan pasukan malaikat Tuhan berjaga atas setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati kita, buka kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai sejahtera. Yesus, Engkau hidupku, jiwaku haus padamu, takkan tergoyahkan dan takkan tergantikan. Dalam namamu ku berikan hatiku, ku sembah Kau sebab kebaikan-Mu melebihi hidup, memulihkanku. Ku sembah Engkau sebab kasih setia-Mu takkan pernah sia.